Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang Ia percayakan, mahkota kehidupan Ia janjikan, Ia janjikan, Ia janjikan bagimu. Oke, Bapak Ibu, kita melihat bersama-sama ya hari ini dari Yakobus 2 ya, ayat 14 sampai 26 ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, saya akan bacakan ayat 14 lebih dahulu ya sebagai awal. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Coba kita lihat konteksnya sejauh ini, Bapak Ibu, kita sudah pelajari ya. Ini boleh dikatakan adalah puncak argumen. Ya, Yakobus sudah membahas ini sedikit demi sedikit di sana sini, tetapi sekarang dia membawa pembahasan itu kepada puncaknya secara mendalam, secara gamblang ya, terus terang sekali. Misalnya di pasal 1 ayat 22 kita sudah belajar ya. Ada perbedaan antara pendengar firman dan pelaku firman. Nah, itu saja kan sudah mirip ya beritanya. Demikian pula pertemuan terakhir kita belajar mengenai tidak boleh ada favoritisme, pilih kasih, begitu kan? Karena itu adalah bukti iman yang gagal dalam perbuatan karena memperlakukan sesama tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di bagian ini Yakobus membahas lebih dalam. Sekarang bagaimana kita bisa membedakan iman asli dari iman palsu? Semua orang mengklaim dia beriman. Dia orang beriman, dia orang percaya, dia punya iman. Sekarang ini diagnosa, begitu ya. Bagaimana membedakannya? Nah, ada sedikit latar belakang kenapa Yakobus menuliskan seperti ini. Karena di dalam zaman itu ada slogan yang disalahpahami, ya. Rasul Paulus sangat terkenal dengan ajaran hanya oleh iman, ya. Inti ajarannya seperti itu, ya. Hanya oleh iman. Nah, itu memang kita percaya, begitu kan ya. Nah, tetapi orang salah mengerti. Hanya oleh iman, maka, nah ini tambahannya, perbuatan tidak relevan. Pertamanya benar, indikasinya kalimat salah. Yakobus tidak sedang menyerang ajaran Paulus. Jadi seringkali orang mengatakan ya Paulus dan Yakobus itu berkontradiksi. Paulus mengatakan hanya oleh iman, Yakobus mengatakan iman plus perbuatan. Tidak, ya. Yakobus juga percaya hanya oleh iman. Tetapi yang dia serang di sini adalah penyelewengan ajaran Paulus untuk tidak berbuat apa-apa. Kan kita diselamatkan oleh iman, biar aja orang mati kelaparan. Itu yang Yakobus serang. Menggunakan doktrin untuk do nothing. Berlindung di balik doktrin. Nah, itu dibongkar oleh Yakobus di sini, ya. Karena Paulus sendiri pun tidak mengatakan iman, that's it. Iman kita diselamatkan hanya oleh iman, tapi imannya sejati pasti bekerja melalui cinta kasih, pasti ada perbuatannya, ya. Jadi, nah, metode yang Yakobus pakai adalah metode bersoal jawab dengan diri sendiri, yang mungkin saja pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan di sini terlintas di pikiran orang, ya. Kalau hanya oleh iman, buat apa kita berbuat, begitu ya? Atau jangan-jangan ada orang yang punya karunia iman, ada orang yang punya karunia perbuatan. Nah, Yakobus menggunakan metode tanya jawab di sini, ya. Jadi dia dialog bicara imajiner. Paulus juga pakai metode yang sama. Ini metode guru-guru rabi-rabi Yahudi, ya. Dan Paulus Yakobus sama-sama datang dari latar belakang Yahudi.
Nah, kebenaran intinya diulangi 3 kali dalam seluruh bagian ini, yaitu apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi ini intinya Bapak Ibu. Tapi mari kita lihat argumen Yakobus, kenapa dia mengatakan demikian. Ya, kenapa firman Tuhan mengajarkan demikian. Pertanyaan Yakobus, bukanlah apakah iman menyelamatkan. Bukan ini pertanyaannya. Jawabannya jelas, iman menyelamatkan. Ini apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus juga jelas. Efesus 2 ayat 8-9. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu iman seseorang itu asli atau palsu? Itu pertanyaannya. Ya. Jadi Yakobus dan Paulus tidak sedang bicara hal yang sama. Pertanyaan Paulus, apakah iman menyelamatkan? Ya, iman saja cukup menyelamatkan. Pertanyaan Yakobus, tahu dari mana orang itu punya iman atau tidak? Imannya asli atau palsu? Nah, itu pertanyaan Yakobus. Ya, jadi ini pertanyaan diagnostik, bukan bicara soal doktrin keselamatan, tidak mengganggu doktrin keselamatan sola fide. Ini diagnostik, siapa yang benar-benar punya iman, ya. Dan Yakobus ingin lakukan di sini adalah jangan menipu diri sendiri dengan mengatakan punya iman padahal tidak beriman sebetulnya. Ya, maka dia memberikan diagnosa di sini. Inti Yakobus apa? Iman asli pasti kelihatan buahnya. Ya, iman asli pasti kelihatan buahnya. Kalau tidak ada buah sama sekali, logikanya Yakobus, pohonnya memang mati sejak awal. Ya, bukannya iman itu ada tetapi tidak menyelamatkan. Enggak, kalau iman pasti menyelamatkan. Kalau tidak ada perbuatan, ya memang tidak ada iman. Ya, atau disebut iman tapi palsu sebetulnya ya. Jadi kalau tidak ada buah sama sekali memang tidak ada pohonnya ya. Jadi bukannya iman harus tambah perbuatan supaya hidup, bukan, tapi iman yang hidup pasti menghasilkan perbuatan sebagai buahnya. Dan Yesus mengatakan dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Yesus juga mengajarkan kita waktu membedakan nabi palsu dari ajaran yang benar adalah membedakan dari buahnya. Diagnosa itu mulai dari buah, bukan dari pengakuan. Oh, kamu pengakuan doktrinnya apa? Kamu imannya apa? Lihat perbuatannya kalau diagnosa. Ya. Diagnosa itu bukan dari pengakuan. Semua bisa mengaku, saudara sekalian. Tetapi buahnya itu yang penting, ya. Nah, Yakobus membawa iman dari pengakuan mulut, ya. Saya punya iman. Nah, kita tes sekarang, verifikasi. Oke. Apakah pengakuan mulut itu benar dia punya iman, ya? Karena iman yang hidup tidak mungkin cuma berhenti pada mulut. Saya punya iman, saya percaya ini, saya percaya Yesus. Nggak mungkin, ya. Iman sejati pasti bukan hanya perkataan, pasti dia membentuk kehendak, pilihan, dan pola hidup yang bisa kelihatan. Nah, ini disebut dengan buah. Pasti bisa kelihatan. Ya, karena itu buah menjadi bukti keselamatan, bukan syarat keselamatan. Kita diselamatkan hanya oleh anugerah melalui iman, begitu ya. Tidak plus perbuatan, hanya oleh iman. Tapi bagaimana kita tahu dia punya iman? Lihat buahnya. Kalau tidak ada buahnya, kemungkinan besar memang tidak ada pohon dari awal. Ya. Nah, Bapak Ibu ini. Nah, Yakobus sekarang memberikan contoh nyata iman palsu. Seperti apa? Ya. Tadi kita sudah baca ayat 14 ya. Apakah gunanya jika seorang mengaku beriman tapi tidak punya perbuatan, tanpa perbuatan? Kira-kira begitu ya. Mengaku di sini artinya berkata. Nah, ini orang yang dengan mulutnya berkata, saya ini orang beriman dan percaya pada Yesus Kristus." Begitu ya. Dapatkah iman itu menyelamatkannya? Kata ya, jawabannya Yakobus, tidak. Iman ini tidak bisa menyelamatkan. Karena iman ini tidak asli. Iman asli dari Tuhan pasti menyelamatkan. Iman tidak asli, iman palsu bukan dari Tuhan, pasti tidak bisa menyelamatkan. Ya, jadi ini bukan bicara orang yang punya iman, ini bicara orang yang mengaku. Saudara sekalian, contoh nyata. Ada seorang saudara seiman yang compang-camping, ya, pakai kata gimnos, telanjang. Compang-camping itu ya di sini hampir minim sekali pakaiannya ya. Jadi kain yang ada juga pas-pasan begitu kan ya. Robek-robek ya. Kekurangan makan sehari-hari. Jadi kebutuhannya adalah pakaian yang layak dan makanan. Betul Bapak Ibu? Nah,
Respons orang yang ngaku-ngaku beriman mengatakan begini. Ini salam Yahudi ya. Selamat jalan. Ya, semoga hangat dan kenyang, kira-kira gitu ya. Kenakan kain panas dan sebagainya. Saudara, ya bagus sih kita mengatakan safe trip kepada orang ya. Kita kalau orang lagi liburan jauh mau kemana ya, oh selamat liburan ya, selamat jalan. Tapi ini kan bukan orang mau liburan, ini orang makan dan orang ngaku beriman mengatakan selamat jalan, semoga hangat dan kenyang. Itu adalah ekspresi Tuhan beserta kamu. Ya, Tuhan pimpin kamu dalam perjalanan. Tapi orangnya lalu Yakobus mengatakan, orang pergilah dengan damai. Begitu ya, hupage en erene. Pergilah dengan Yahudi. Ya orang Yahudi coba pakai begini ya, go in peace. Kata-katanya bagus loh semua saudara sekalian. Tetapi apa problemnya? Problemnya bukan bahasa rohaninya. Problemnya adalah bahasa rohani dipakai untuk menutupi ketidakmauan bertindak. Kan? Jadi ada gap antara kata dan kenyataan. Begitu loh ya. Mulut berkata hal yang kudus, yang saleh. Tetapi kalau dia sungguh punya iman, nggak mungkin cuma ngomong. Sobat, pergilah dengan selamat, ya selamat jalan, semoga hangat dan kenyang. Pergilah dengan damai. Nggak mungkin berhenti di situ. Dan saya ada makanan buat bekali kamu. Itu iman yang hidup. Kalau sudah lihat saudara seperti kondisinya sangat parah seperti itu, lalu kemudian hanya berkata, God be with you. Berhenti sampai di sana, apakah gunanya saudara-saudara? Itu pertanyaannya Yakobus, saudara sekalian ya. Dari situlah iman yang asli bisa kelihatan. Apakah bahasa rohani dipakai untuk memang mencerminkan tindakan nyata atau menutupi rohani, tapi tangan saya nggak ke kantong keluarkan sesuatu kasih dia. Dia dan saya dalam posisi bisa menolong, tapi saya berikan kata-kata rohani. God be with you, I will pray for you. Yakobus katakan apa gunanya? Bukannya bilang itu kata-kata jelek, bukan bilang itu kata-kata salah. Kata-kata itu benar, but what use is it? Kalau iman itu cuma di mulut, tapi tidak dalam perbuatan. Nah, Yakobus menyimpulkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada orang seperti itu, iman itu pada hakikatnya mati. Jika ia tidak disertai perbuatan. Jadi pengakuan, ngaku-ngaku punya iman, itu kosong. Pada hakikatnya tidak ada iman tercermin dari perkataan dan perbuatan orang itu, ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah pada dirinya sendiri atau secara inherent, ya. Artinya apa? Yakobus tidak berkata iman itu hidup tapi kesepian harus tambah perbuatan, bukan itu Bapak Ibu, ya. Yakobus berkata iman seperti itu dari awal memang bukan iman yang hidup, ya kan? Ada palsu bawaan begitu ya. Memang demikian, ya. Mungkin dia lama di komunitas Kristen, dia besar di komunitas Kristen, dia sungguh terima Yesus secara pribadi, tapi dia asumsi karena dia lahir di gereja, besar di gereja, dia sudah Kristen. Ya, orang seperti ini sudah terbiasa dengan kata-kata rohani, kan begitu ya. Oh ya, God be with you, Tuhan beserta kamu ya, safe trip ya, Tuhan beserta kamu, dan kiranya kamu bisa kembali dengan selamat ya. Semoga kamu enjoy di sana, begitu kan. Itu fine-fine saja kalau kita katakan pada orang yang liburan, karena orang liburan begitu ya, tapi tidak pantas dikatakan pada saudara yang kekurangan. Hanya kata-kata itu sangat tidak tepat. Yakobus katakan itu menunjukkan imannya nggak ada perbuatan. Nah, saudara sekalian, apa prinsip yang harus dipegang ketika kita baca Yakobus? Yakobus tidak mengajarkan perbuatan menghidupkan iman, tidak. Iman yang hidup, ia menghasilkan perbuatan. Jadi urutannya jelas, ya. Ini sama seperti misalnya kita ambil denyut nadi. Denyut nadi kan bukan penyebab kehidupan, tapi bukti nyata jantungnya orang itu masih bekerja, orang itu masih hidup. Ya. Jadi perbuatan itu seperti denyut, maka judul kita itu, Bapak Ibu, adalah The Pulse of Faith. Denyut nadi iman.
Perbuatan tidak menghidupkan iman. Imanlah yang melahirkan perbuatan. Tapi perbuatan bisa menjadi diagnosa, indikator memang ada iman orangnya. Kalau tidak ada perbuatan, kemungkinan besar itu indikator orangnya tidak ada iman. Ya, yang dia ngaku-ngaku iman itu palsu. Jadi di seluruh pasal 2, Yakobus sedang mendiagnosa atau memeriksa denyut nadi, ya. Jadi coba kita periksa tanda kehidupan iman, ya. Masih adakah respons terhadap firman Tuhan? Kalau kita mendengar firman, masihkah kita berespons? Oh ya, ini buat saya. Begitu kan? Itu jadilah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata, lambat buat marah. Begitu kan? Merespons kepada firman. Apakah orang tersentuh dan mengatakan, Tuhan bicara pada saya. Apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman ini? Saya sulit terima, tapi maybe he wants to say something. Nah, ada respons Bapak Ibu. Nggak semua khotbah kita terima. Nggak semua pengkhotbah kita terima. Tetapi at least kita berespons. Apa yang Tuhan mau sampaikan melalui khotbah ini? Apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman Tuhan ini? Itu tanda kehidupan iman yang pertama. Yang kedua, apakah kasih yang bergerak menolong sesama? Masakan iman yang hidup tidak berbuat sesuatu untuk saudara yang susah di depan mata, sementara dia bisa. Ya, masih adakah kasih yang bergerak menolong sesama? Jadi diagnosa ini harus kita tanyakan Bapak Ibu kepada setiap kita. Dan masih adakah pertobatan saat jatuh dalam dosa? Jadi ini adalah 3 pertanyaan untuk mendiagnosa kondisi dan iman kita. Apakah ada respons sensitivitas kepada firman? Apapun, siapapun yang khotbah, apakah saya akhirnya bertanya, Tuhan mau ingatkan saya apa? Tuhan mau koreksi saya. Yang kedua, apakah ada kasih yang bergerak menolong sesama? Atau saya menutup diri hidup dalam kepentingan diri sendiri saja, tidak pikir yang lain. Dan berikutnya, masih ada pertobatan saat jatuh dalam dosa. Setiap kita ada berbuat salah, berkata salah, berpikir. Nah, masih adakah pertobatan? Datang kepada Tuhan, Tuhan, ini saya, penuh dengan kelemahan, saya sadar, ampuni dosa saya karena pengorbanan Yesus Kristus di salib. Saudara, kalau semua itu masih ada, menandakan memang kehidupan iman kita hidup. Ya. Dan diagnosa ini bukan satu kali. Sama seperti kita setiap tahun periksa darah, setiap tahun kalau sudah usia tertentu kita periksa jantung, begitu kan? Ini kita harus lakukan setiap hari, ya, diagnosa iman ini. Jadi ini dari Yakobus, diagnostik, saudara sekalian. Ya. Nah, kemudian lawan bicara injinernya dimunculkan lagi oleh Yakobus di ayat 18. Engkau punya iman, aku punya perbuatan. Nah, sekarang katakan ada orang berargumen, itu masalah talenta. Memang kamu gesit orangnya perbuatan, tapi saya nggak begitu. Saya duduk di kursi, ya, berpikir-pikir, mengamat-ngamati. Memang itu tipe saya. Saya bukan tipe lapangan loh. Ya, ada orang berkata begitu, tapi maksudnya saya bukan tipe perbuatan. Saya tipenya iman. Ada orang berkata begitu. Misalnya, kata Yakobus, ini kan imajiner, saudara sekalian ya. Yakobus tolak konsep ini. Seolah-olah iman dan perbuatan adalah 2 karunia terpisah. Ya, dia punya karunia iman. Ya, atau dia punya karunia perbuatan. Nggak ada, saudara sekalian. Yakobus menolak ada tipe percaya, ada tipe berbuat. Nggak ada. Orang Kristen nggak ada tipe-tipean dalam hal ini. Iman saja pasti melahirkan perbuatan. Pasti dia bergerak, begitu ya. Pasti dia do something menolong. Nggak mungkin dia do nothing. Nah, memang kalau kita lihat zaman sekarang, begitu ya. Kadang kita lihat ada orang mengaku Kristen, misalnya orangnya masih muda, tapi yang nggak ngapa-ngapain, dengan firman Tuhan yang biasa aja. Nampaknya juga mungkin nggak pernah dengar dia ngaku dosa, begitu merasa salah. Dia juga nggak pernah peduli orang lain. Tapi Kristen, dibesarkan di keluarga kakek neneknya Kristen, orang tuanya Kristen, saudaranya Kristen, dibaptis di gereja dari kecil. Saudara sekalian, nggak ada tipe berbuat dan tipe beriman. Yakobus tolak itu. Karena iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Ya. Maka tantangan Yakobus adalah, kalau ada orang percaya begitu, begini deh. Kata Yakobus ya, buktikan kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Oke. Ya, saudara, itu pemeriksaan. Kalau memang imanmu hidup, di mana tanda-tanda kehidupannya? Ya itu kan kontradiksi. Artinya apa? Ini kan iman tanpa bukti. Dan Yakobus menantang, buktikan imanmu kepadaku tanpa perbuatan. Begitu ya. Nah,
Kalau imanmu memang hidup, di mana tanda-tanda kehidupannya? Kemudian bahkan Yakobus masuk ke dalam contoh yang lebih nyata, iblis. Engkau percaya Allah itu esa? Baik, iblis-iblis pun percaya dan mereka gemetar. Saudara bayangkan, kalau cuma mengaku percaya, orang itu kalah sama iblis. Kenapa? Orang cuma ngomong dia percaya, tapi nggak gemetar. Iblis mengaku percaya dan gemetar. Ada respons emosional kepada firman Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, ini kata-kata Yakobus, engkau percaya Allah itu esa. Itu adalah memang doa kalimat orang Yahudi disebut Shema. Ya, Ulangan 6 ayat 4. Hai Israel, dengarlah ya Israel, Tuhan Allahmu itu esa. Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu Shema. Orang Yahudi ucapan ini paling sedikit 2 kali. Atau ini 2 kali. Jadi ini pengakuan iman paling dasar. Kami siapa? Kami orang Yahudi. Tandanya apa? Kami ngomong kalimat ini. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu itu, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu. Sehari 2 kali dengar kalimat Shema ini. Itulah ciri khas mereka. Tapi kalau cuman itu, kalau cuman pengetahuan itu, iblis lebih hebat. Kenapa? Karena iblis punya pengetahuan teologis 100% benar. Tidak ada teolog seakurat iblis. Karena dia dunia rohani. Dia melihat lebih banyak. Teolog di dunia ini kan masih ada dalam dunia, terbatas oleh tubuh, tidak bisa mengetahui hal-hal rohani. Iblis itu kan roh. Dan bukan cuma dia tahu 100% benar loh, tapi dia berespons secara emosional. Tidak ada sikap acuh tak acuh. Luar biasa, saudara sekalian. Ya, Allah katakan, ini iman iblis ini lumayan. Pengetahuan ada, gerakan hati ada, tapi perbuatan zero. Tetap dia melawan Tuhan, tetap dia tidak taat, tetap dia do nothing untuk pekerjaan Tuhan. Ya, namun memang ya kita lihat iblis tidak, dia tahu banyak, dia tahu begitu banyak tentang Tuhan. Ya, iblis tidak punya Tuhan, tidak punya trust, tidak punya ketaatan. Jadi apa gunanya Bapak Ibu ya? Iblis tidak menjadi malaikat baik dan tidak mungkin dan tidak bisa, tidak mau jadi malaikat yang baik, tidak mungkin. Permanen dia, ya. Tanpa penyerahan, tanpa trust, tanpa ketaatan. Nah, iman yang benar bukan hanya tahu dan setuju, bahkan gemetar, tapi mempercayakan seluruh hidup kepada Tuhan, seluruh waktu kepada Tuhan, seluruh harta kita kepada Tuhan. Dan tentu tergerak di dalam menolong sesama. Kemudian kita lihat berikutnya. Yakobus berbicara mengenai Abraham. Ya, dia berikan contoh. Hai manusia bebal. Ayat 20 Yakobus tuliskan saudara sekalian ya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Ya, jadi istilah manusia bebal itu kan bukan sekedar bodoh, tetapi orang yang isinya tidak ada, saudara sekalian ya. Orang isinya tidak ada. Jadi permainan kata iman tanpa perbuatan itu tidak bekerja. Ya. Iman yang memang tidak jalan, tidak berfungsi. Ya. Nah, kemudian Yakobus mengambil contoh Abraham. Nah, ini penting. Karena kenapa? Pembaca Yakobus orang Yahudi. Orang Yahudi merasa dirinya anak Abraham. Ya, kita kan juga anak Abraham ya. Tapi mereka lebih dulu merasa diri anak Abraham. Apalagi Yahudi. Karena mereka keturunan Abraham, itu kebanggaan mereka. Oke, lihat bapak leluhur kita. Kita lihat dalam kronologinya, Bapak Ibu ya. Di Kejadian 15 ayat 6, Abraham percaya pada janji Tuhan dan imannya diperhitungkan sampai sebagai kebenaran. Belum ada perbuatan apa-apa. Belum ada dong. Apa yang Abraham perbuat? Dia hanya dengar janji Tuhan, Abraham percaya. That's it. Itu cukup. Jadi iman saja menyelamatkan. Tapi apakah ceritanya berhenti sampai di situ? Tidak. Kejadian 22, Yakobus kutip. Puluhan tahun kemudian, Abraham diminta oleh Tuhan, persembahkanlah anakmu yang tunggal di gunung, di tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Di Gunung Moria, kita tahu begitu kan ya.
Dan Abraham di situ berangkat dan mempersembahkan Ishak di mezbah, saudara sekalian. Meskipun di detik terakhir Tuhan intervensi mengatakan, stop Abraham, jangan engkau apa-apakan anak itu. Jadi Abraham sudah diterima Tuhan dan dinyatakan benar jauh sebelum perbuatan apapun, ya. Jadi pengorbanan Ishak adalah buah dari iman yang benar yang sudah lama hidup puluhan tahun sebelumnya. Jadi bukan iman plus perbuatan, tapi iman melahirkan perbuatan. Itu contoh nyata di dalam Abraham, ya, di dalam Abraham. Lalu kemudian Yakobus mengatakan, saudara sekalian, iman dan perbuatan itu adalah satu kesatuan, ya, iman dan perbuatan satu kesatuan. Jadi bukan kombinasi dua komponen yang terpisah, ya. Di sini istilah, jadi kamu lihat iman itu bekerja bersama dengan perbuatan, ya. Itu artinya bukan berarti iman 50%, perbuatan 50%, ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi. Nah, kita jangan sampai salah mengerti, karena istilah bekerja sama tidak berarti 50%, 50%. Ya, istilah yang digunakan sinergi, begitu kan ya? Akar dan buah bekerja sama menghasilkan pohon utuh. Tapi jelas akar lebih dulu ada, baru bisa menghasilkan buah, ya, baru bisa menghasilkan buah. Nah, iman disempurnakan ini maksudnya bukan perbuatan itu lebih hebat dari iman, tetapi iman itu mencapai tujuan akhir. Tujuan dari iman adalah perbuatan. Kalau tidak ada perbuatan, ya di mana ya? Karena iman yang hidup pasti bergerak ke arah perbuatan, ya. Sama seperti ini istilah dari kata telos begitu ya. Saudara kalau lihat eteleta itu ada istilah telos begitu, dibawa kepada kegenapannya. Jadi seperti benih gandum disempurnakan menjadi tanaman berbuah. Ya kan, benihnya tidak akan pernah cacat, dia tidak pernah cacat, dia hanya bertumbuh. Tujuan akhirnya yaitu gandum, ya. Jadi ini kira-kira Bapak Ibu, bahwa iman itu berfungsi sebagai akar dan perbuatan itu sebagai pohonnya, sebagai buahnya, ya. Jadi itu sebabnya arti Kejadian 15 ayat 6 itu digenapi di ayat 23 tadi, ya. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi memang Abraham sudah dibenarkan hanya oleh iman. Tetapi genapnya itu betul-betul bertumbuh, dan genapnya itu ketika dia mempersembahkan anaknya. Karena iman yang hidup pasti bertumbuh. Kalau bertumbuh pasti berbuah. Nah, itu sebabnya perbuatan disebut menggenapi iman. Ya, bukannya perbuatan lebih hebat, tapi perbuatan lahir dari iman. Dan perbuatan adalah tujuan dari iman. Sampai-sampai Abraham disebut sahabat Allah. Manusia nggak bisa dapat gelar lebih tinggi dari ini, saudara sekalian, ya. Semua doktor, profesor, paling tinggi sahabat Allah. Ya, orang disebut sahabat presiden sudah luar biasa. Orang disebut tangan kanan presiden luar biasa. Orang disebut tangan kanan raja luar biasa. Ya, orang disebut tangan kanan PBB luar biasa. Tapi nggak ada gelar di dunia ini lebih tinggi daripada the friend of God. Nggak ada. Ini adalah gelar tertinggi yang bisa diberikan oleh Tuhan kepada seorang manusia. Ya, kita anak-anak Tuhan. Semua anak sahabat papanya. Tidak semua. Tidak semua anak dekat dengan papanya. Tapi ada anak yang bukan hanya anak, tapi sahabat papanya. Itu kan lain. Abraham bukan cuma anak Tuhan, sahabat Allah. Sampai Tuhan kasih tahu dulu rencananya menghancurkan Sodom Gomora. Lihat Abraham punya pendapat apa. Anak, memang dia anak seorang bapak. Tapi kalau dia tidak dewasa, papa tidak bisa diskusi sama dia. Nggak bisa jadi sahabat. Ya. Tapi Abraham luar biasa. Disebut sahabat Allah sekalian, ya. Kenapa sampai demikian? Bukan karena perbuatannya cukup banyak untuk layak, tapi imannya terbukti asli dan hidup. Bergerak, begitu kan? Ketika Tuhan meminta dia melakukan sesuatu, bergerak. Abraham punya 1001 alasan untuk tidak bergerak, ya Bapak Ibu, karena
dia bisa berkata, loh ini kan anak yang Tuhan janjikan, Ishak, begitu kan. Masa Tuhan kontradiksi dengan dirinya sendiri? Tuhan berikan perintah melalui Ishak keturunanmu seperti biji di langit pasir di laut. Masa minta dipersembahkan? Pasti Tuhan kontradiksi. Abraham bisa saja pakai logika dan argumentasi untuk tidak melakukan apa-apa. Nah ini yang banyak orang Kristen tanpa sadar lakukan, Bapak Ibu, yaitu mereka belajar, tapi menggunakan pengetahuan rohani itu untuk do nothing, untuk tidak berbuat apa-apa. Orang yang dipercayakan lebih banyak, pengetahuan lebih banyak, perbuatannya harus lebih banyak. Karena dia tahu banyak. Kalau dia banyak tahu tetapi dia tidak banyak berbuat, berarti kan barang siapa banyak diberi, banyak dituntut. Kalau banyak diberi tapi ternyata banyak dituntut tapi ternyata tidak banyak berbuat, itu suatu problem. Itu prinsip Alkitab. Siapa yang tahu lebih banyak, dituntut lebih. Because you know more, more is asked. Lebih banyak dituntut. Nah, di sini kita masuk kepada ayat yang paling kontroversial. Paling kontroversial dalam Alkitab dan dalam sejarah gereja. Ya, ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Saudara, ini menggoncangkan seluruh gereja. Karena gereja Protestan selalu percaya only by faith. Hanya iman. Tapi Yakobus ada satu kata, not only by faith. Ini ayat yang paling kontroversial di seluruh perjanjian baru. Tidak ada ayat lebih sulit daripada ayat ini. Dan bagi kita orang Protestan, ini ayat tersulit. Karena ini jelas-jelas kontradiksi dengan sola fide. Kedengarannya, kita slogan reformasi sola fide. Only by faith. Yakobus katakan, you see, not only by faith. Bagaimana kita memahami ayat ini? Apakah kita memaksakan kepercayaan kita meskipun kitab suci mengatakan not only by faith? Atau mungkin cara kita baca not only by faith itu yang Yakobus maksudkan bukan seperti yang kita kira, begitu ya. Yakobus mengatakan kalimat ini, saudara sekalian. Dan itu sebabnya Martin Luther terganggu sekali dengan kalimat ini dan ingin membuang surat Yakobus. Tapi Luther tidak berhak membuang surat Yakobus. Kamu nggak bisa karena agenda kamu, ada satu ayat kamu nggak suka, kamu buang. Nggak bisa seperti itu. Kita harus bergumul dengan ayat yang nggak suka. Kata-kata ya, pengkalimatan seperti ini. Paulus mengatakan manusia dibenarkan hanya karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Itu artinya only by faith. Begitu. Tapi ya kok pakai kata-kata, jadi kamu lihat manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Nah ini kelihatannya bertentangan. Tetapi sebetulnya tidak bertentangan. Kenapa? Karena Yakobus dan Paulus menjawab dua pertanyaan yang berbeda. Paulus menjawab pertanyaan bagaimana orang percaya, orang berdosa bisa diterima Tuhan. Jawabannya hanya oleh iman, bukan oleh perbuatan. Bagi Tuhan, untuk syarat keselamatan, perbuatan tidak ada nilainya. Karena perbuatan manusia semua tercemar dosa, dan perbuatan itu pun dari Tuhan. Hanya oleh iman. Itu pertanyaan Paulus. Jawabannya jelas. Only by faith. Sola fide. Jadi yang Paulus lawan legalisme, agama, manusia yang mengajarkan kita harus berbuat baik, kita harus menimbun jasa, kita harus begini begitu supaya kita diterima Tuhan. Paulus katakan tidak bisa. Karena keinginan menimbun jasa itu pun egois. Dosa. Jadi sambil kamu berbuat menambah dosa, hukum Taurat ditambahkan supaya tambah jumlah dosa. Bagaimana bisa diselamatkan? Itu logika Paulus. Makin berbuat baik, makin banyak dosanya. Kalau untuk keselamatan. Karena itu tidak bisa orang diselamatkan kecuali oleh iman. Ya, ini bicara tentang peran perbuatan sebelum seseorang diselamatkan. Ya, dengan kata lain, apa jawaban Paulus? Untuk keselamatan, perbuatan zero, tidak ada. Seberapa hebat pun, seberapa baik pun, tidak ada yang layak dan bisa diselamatkan kecuali oleh iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu penjelasan Paulus dan itu yang kita pegang. Tapi
Yakobus juga firman Tuhan. Kita tidak boleh abaikan dan sangat penting sekali. Karena Yakobus menjawab pertanyaan ini. Bagaimana kita tahu iman seseorang asli? Ya, jawabannya iman yang asli pasti menghasilkan perbuatan. Tidak ada buah, tidak ada iman. Jadi yang Yakobus lawan adalah bukan legalisme, lawannya anti hukum ya. Yang penting aku percaya ya, hidupnya boleh sesuka hati. Nggak bisa, kata Yakobus. Itu bukan beriman. Nah, iman saja, monon, ini yang ditolak ya. Iman palsu berhenti di pengakuan verbal tanpa terwujud dalam kehidupan nyata. Nah, itu perbedaannya Bapak Ibu. Jadi, Yakobus maksudnya kamu lihat, dia dibenarkan bukan hanya oleh iman, tetapi juga oleh perbuatan. Maksudnya dibenarkan di sini beda dengan kata Paulus dibenarkan. Di sini maksudnya dibuktikan di hadapan manusia. Kalau Paulus bicara pembenaran di hadapan Allah, mana ada unsur perbuatan? Siapa dengan perbuatannya bisa menyenangkan Tuhan? Nggak bisa. Tapi kalau di hadapan manusia, nggak ada perbuatan yang memang jelas kita harus simpulkan orang itu nggak beriman. Dan jangan-jangan juga demikian hadapan Tuhan, ya. Jadi ini adalah buktikan, tunjukkan, demonstrasikan imanmu supaya mata manusia bisa lihat. Kalau nggak bisa, itu berarti nggak ada iman. Kamu mesti periksa diri. Jadi Yakobus bicara pembuktian di hadapan manusia. Paulus bicara pembuktian di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, faith alone. Hanya itu orang diselamatkan, ya. Tetapi di hadapan manusia harus ada perbuatan. Karena iman nggak bisa dilihat. Aku punya iman, ya, but how? How do I know? Kamu punya iman. I can't see it, ya. Show me. Kasih lihat saya. Nah, itu perbuatan sangat penting. Nggak cuma pengakuan iman. Itu perbedaannya, Yakobus dan Paulus. Sehingga sebetulnya keduanya sangat harmoni di dalam Alkitab, Bapak Ibu, ya. Keduanya sepakat. Paulus menegaskan imannya menyelamatkan adalah iman yang bekerja melalui kasih. Jadi Paulus pun tidak mengatakan only by faith, berhenti di sana. Dia katakan iman itu pasti melahirkan kasih. Kalau kamu percaya pada Tuhan Yesus mengasihi kamu, meskipun kamu tidak melihat, kamu beriman, ya pasti kamu tergerak mengasihi dia dan mengasihi sesama. Ya, Yakobus bicara perbuatan sebagai buah dari iman. Setelah diselamatkan, pasti buahnya kelihatan. Paulus bicara mengenai peranan perbuatan sebelum keselamatan. Nggak ada. Yakobus bicara mengenai peran perbuatan sesudah diselamatkan. Harus ada dong. Masa udah diselamatkan nggak ada perbuatan? Tapi intinya keduanya sama-sama menolak iman yang cuma di bibir tanpa perubahan atau transformasi kehidupan. Ya. Jadi perbedaannya hanya dalam istilah dan konteks lawan bicara. Paulus memakai perbuatan untuk usaha manusia menjalankan Taurat demi status. Ini nggak bisa. Yakobus memakai perbuatan untuk buah iman yang mengasihi sesama. Jadi kata yang sama, definisi yang beda harus ditafsirkan secara berbeda. Ya, jadi Calvin menjelaskan dengan tepat. Paulus kita dibenarkan tanpa bantuan perbuatan, betul. Tapi Yakobus tidak mengizinkan orang tanpa perbuatan baik dianggap sudah dibenarkan oleh iman. Oh. Jadi Calvin lebih seimbang dari Luther ya. Luther mau buang Yakobus. Ya, tentu tidak boleh. Siapapun tidak boleh. Itu firman Tuhan ya. Calvin tidak mau membuang. Dia menjelaskan supaya pandangan kita utuh, begitu ya. Kita dibenarkan tanpa bantuan by faith alone. Nah, sola fide ya. Tapi Yakobus menjaga kita agar jangan kebablasan. Ya, orang tidak ada perbuatan kok dianggap beriman. No. Kalau tidak ada perbuatan, kasih tanda tanya. Nggak ada kepastian dia itu beriman. Iman pasti menghasilkan perbuatan. Jadi keduanya benar dan tidak bertentangan. Karena mereka menjawab dua pertanyaan berbeda. Contohnya aja misalnya, ya, ada pasien yang menderita tekanan darah tinggi. Dokter kasih obat turun tekanan darah. Ada pasien menderita tekanan darah rendah. Dokter kasih sesuatu yang bisa meningkatkan tekanan darahnya. Dari dokter yang sama, keluar dua resep. Satu meningkatkan tekanan darah, satu menurunkan tekanan darah. Apa dokternya kontradiksi? Kan tidak. Ini kan dua pasien yang berbeda, dua kebutuhan yang berbeda, dua diagnosa yang berbeda. Seperti itulah Paulus dan Yakobus. Kepada orang yang merasa dengan perbuatan baiknya bisa ke sorga, Tuhan kasih Paulus. Tidak bisa. Kepada orang yang tumbuh di gereja, ngaku-ngaku Kristen, merasa tidak usah ngapa-ngapain, sudah dapat status, Tuhan kasih Yakobus. Imanmu mati. Dari Tuhan yang sama, apanya kontradiksi? Tidak ada kontradiksi.
Ini adalah peringatan dari dua sisi. Jangan orang merasa dengan perbuatannya bisa diselamatkan. Never. Saat yang sama, jangan pira jadi orang Kristen cukup di mulut. Kalau Kristen sejati, pasti ada perbuatan. Jadi ini menjaga, melindungi iman kita, supaya kita tetap otentik, asli, sungguh-sungguh orang Kristen seumur hidup setiap saat. Ada penghiburan dari Injil hanya oleh iman, bukan oleh perbuatan. Ada diagnosa setiap saat. Kalau kamu orang beriman, tunjukkan dalam perbuatan. Ini baik, saudara sekalian, ya. Dan Yakobus ambil satu contoh lagi, Rahab. Wah, saudara sekalian, ini beda sama Bapak Abraham, ya. Ini Rahab. Perempuan sundal. Istilahnya porne. Dari situ kita dapat kata pornografi. Ya. Ini kontras yang disengaja total. Yahudi itu Abraham. Versus Rahab kafir. Non-Yahudi. Satu laki-laki, Abraham, satu perempuan. Satu bapak orang beriman, satu wanita sundal. Tidak bisa lebih beda lagi dari ini, saudara sekalian, ya. Pesannya apa? Iman yang hidup tidak dibatasi oleh status sosial, gender, suku, masa lalu. Nggak bisa. Nggak ada. Semua orang bisa percaya. Semua orang bisa berbuat. Apapun status dia. Oh ya, dia terang aja dia Abraham. Kalau dia bukan Abraham, mana bisa? Bisa. Rahab. Apa perbuatan? Menyembunyikan pengintai Israel. Secara hukum negara, ini bisa dihukum mati, saudara sekalian, ya. Secara hukum negara. Tapi motivasi Rahab apa? Dia percaya Tuhan adalah Allah di langit dan di bumi. Jadi dia sudah percaya pada Allah Israel. Tidak percaya dewa-dewinya Yeriko. Begitu kan, Kanaan. Nah, iman kecil yang cuma dengar loh, ya. Iman memang timbul dari pendengaran, tapi dia tidak banyak mendengar, minimal sekali infonya. Cuma Tuhan adalah Allah di langit dan di bumi. Baru dia dengar sedikit, dia percaya, dia digerakkan menjadi perbuatan besar, mengambil tindakan berisiko, melindungi dua mata-mata Israel. Kalau iman itu ada, sekecil apapun, sepengetahuannya, kalau itu benar-benar iman sejati, pasti bisa melahirkan perbuatan, bahkan perbuatan besar. Jangankan cuma memberikan beras kepada tetangga. Jangankan cuma kasih pakaian kepada orang yang kurang pakaian. Mempertaruhkan nyawaku demi mata-mata Israel pun aku berani. Ya. Nah, Bapak Ibu, imannya langsung menghasilkan tindakan yang mempertaruhkan nyawanya. Jadi, iman Rahab itu masih baru, masih mentah, masih anak kecil, tapi sudah berdenyut, sudah bergerak, sudah menghasilkan buah. Jadi mustahil ada orang berkata, aku punya iman, tapi aku nggak punya perbuatan, bukan talentaku. Itu pasti iman palsu. Rahab pun iman gitu kecil, perbuatannya begitu besar. Itu tujuannya Yakobus pilih Rahab. Untuk membuktikan, nggak ada orang beriman, nggak ada perbuatan sama sekali. Impossible. Even Rahab yang sangat kecil iman, sangat minim informasinya, perbuatannya luar biasa. Karena itu Israel bisa merebut tanah perjanjian, kota Yeriko, tembok Yeriko bisa runtuh, karena dilindungi oleh Rahab itu, melindungi dua pengintai. Mereka kembali dengan informasi dan Israel bisa merencanakan langkah berikutnya, merebut tanah perjanjian sesuai janji Tuhan. Itu karena Rahab. Jadi kalau kita lihat kontrasnya, Bapak Ibu, ya, iman Abraham, iman sejati berbuah pengorbanan, rela melepaskan anaknya yang paling yang paling berharga dalam hidupnya, dalam usianya, anaknya yang tunggal, Ishak. Ini seolah berlawanan dengan janji Allah. Padahal dia sudah tunggu puluhan tahun. Tapi imannya bertindak meskipun perintah Tuhan nampaknya kontradiksi dengan janjinya dan sangat menyakitkan. Tuhan janji saya punya keturunan. Tuhan sudah genapi. Tuhan janji melalui dia keturunanku sebanyak bintang di langit pasti di laut. Kok diminta? Kok kontradiksi dengan perintah Tuhan? Persembahkanlah anakmu Abraham, anakmu yang tunggal itu. Meskipun aku tidak tahu bagaimana, meskipun bagiku nampaknya kontradiksi, I will do it. Karena dia punya iman. Dia pasti berani berbuat. Rahab, imannya berbuah keberanian. Ini minim informasi, tetapi mempertaruhkan nyawanya menyembunyikan pengintai Israel. Ya, berani melawan pemerintah Yeriko sendiri demi Allah yang belum lama dia kenal. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, oknum di ayat 15-16. Pada sobat pergilah dengan selamat, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang. Tapi nggak ada perbuatan. Kalau ini lain. Tidak rela buka dompetnya sama sekali bagi saudara yang kelaparan. Ini saudara seiman, saudara sekalian, ya.
Bukan disuruh mempertaruhkan nyawa seperti Abraham, bukan disuruh mempertaruhkan keluarganya seperti Rahab. Ini nggak ada kematian, tidak melibatkan taruhan nyawa sama sekali. Cuman segelintir uang kertas dari dompetnya. Tidak ada tindakan. Apa ini? Ini oknum. Hanya memberi kata-kata rohani, pakai kata-kata yang bagus tanpa tindakan konkret. Nah, kesimpulannya Yakobus apa? Dari 3 contoh kamu lihat ini, dari bapak beriman sampai wanita sundal, siapapun yang sungguh-sungguh beriman, sekecil apapun, bisa menghasilkan perbuatan nyata. Kalau memang dia seorang percaya. Kalau tidak ada perbuatan, ya tidak ada iman. Cuma mengaku beriman. Nah, Yakobus masuk kepada suatu kesimpulan yang lebih tegas lagi. Iman dan perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya apa, saudara sekalian? Roh itu kan pneuma, prinsip kehidupan yang menggerakkan tubuh. Ya, tanpa roh, tubuh itu masih utuh secara fisik, tapi kan bukan manusia hidup ya. Jenazah, mayat, misalnya orang yang meninggal, kita masih menghormati dia, tapi kan dia tubuh begitu ya. Rohnya ya sudah tidak ada di tubuhnya itu, sehingga dia disebut jenazah. Tubuh itu mati ya. Iman tanpa perbuatan, ya masih kelihatan seperti iman, ada pengakuan, ada teologi, ada pengetahuan, masih ke gereja, dengar firman, begitu kan ya. Tapi tidak ada denyut nadi kehidupan di dalamnya. Ini disebutkan mayat, Bapak Ibu. Yang kita tidak ingin menjadi orang Kristen yang statusnya mayat, ya. Ada bentuknya, tetapi tidak ada kehidupan. Yakobus tidak berkata, sekali lagi, tambahkan perbuatan supaya imannya mati jadi hidup. Tidak. Bukan ini artinya. Yakobus berkata, kalau iman memang hidup, pasti ada tanda-tandanya. Maka solusinya apa? Kembali ke firman yang tertanam. Karena firmanlah yang menghasilkan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Back to the word of God. Kembali kepada firman Tuhan. Itulah kuasa yang melahirkan kita kembali. Kuasa yang menciptakan iman. Ya. Dan iman itu nanti melahirkan perbuatan yang menjadi bukti iman dan kerohanian yang hidup. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian ya, mari kita simpulkan di seluruh perikop Yakobus ini untuk diagnosa diri kita. Apakah denyut nadi iman kita berdenyut ya, the pulse of faith ya. Ada 3 ciri iman yang mati. Yang pertama, mengaku percaya tetapi tidak bergerak sama sekali. Sobat, pergilah dengan selamat, kenakan kain hangat, makanlah sampai kenyang. Tapi nggak pernah kita suplai dia dengan makanan, nggak pernah kasih dia pakaian, nggak pernah kita membagikan sedikit pun kelebihan kita untuk kebutuhan dia. Ini ciri imannya mati. Tapi mengakunya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, pengakuannya ada. Tapi perbuatannya tidak ada. Itu ciri imannya mati. Yang kedua, mengetahui doktrin yang benar, tapi hidup tidak berubah. Iblis pun tahu keesaan Allah, monoteisme, hatinya gemetar, tapi tidak berubah. Ini adalah iman level iblis, saudara sekalian. Ya, seperti itu ciri yang kedua. Ciri ketiga, menggunakan bahasa rohani untuk menghindar dari menolong secara nyata. Ya, saya doakan kamu lah, begitu ya. Tapi kita bisa menolong lebih dari doa, kita tidak lakukan. Bukannya tidak boleh kita katakan saya doakan. Itu baik sekali. Tapi itu pun seringkali sudah selesai tidak didoakan. Iya ya nanti saya doakan. Dia tidak doakan Bapak Ibu. Bukan bicara kasih sesuatu. Kasih doa pun tidak. Jadi betul-betul ini pure kosakata bahasa sopan santun gerejawi. Tidak ada perbuatan. Itu ciri imannya mati. Itu 3 hal yang dicatat oleh Yakobus ya. Nah, apa tanda iman yang hidup? Ada gerakan ketaatan meskipun tidak sempurna. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Tapi ketika ada gerakan, kita tahu iman kita hidup dan mari kita follow up terus. Ya. Ada denyut nadi iman meskipun kadang lemah. Ada respons kalau kita dengar firman. Oh ya, oke, saya diingatkan. I'll do something about this. Saya akan lakukan sesuatu. Nah, itu sebabnya Yakobus mengingatkan ada bahaya kalau kita berhenti di iman Shema. Dengarlah Israel. Dengarlah Tuhan Allahmu itu Esa, itu Shema begitu ya. Kita harus sampai ke iman Moria. Abraham, persembahkanlah anakmu di tempat yang akan kutunjukkan. Itu iman Moria. Saudara sekalian ya, ini istilah saja. Kebetulan yang dipakai oleh Yakobus kan Abraham, dan ini peristiwa Ishak yang dipersembahkan di Bukit Moria. Kita sebutlah iman Moria.
Iman Shema mengaku kebenaran teologis Allah. Iman dia hidup berdasarkan sampai harga yang telah dibayar seperti Abraham. Mungkin Tuhan tidak minta kita lakukan seperti Abraham. Mungkin kita tidak harus mempertaruhkan nyawa kita dan keluarga kita seperti Rahab. Tapi at least ada sesuatu yang kita bisa lakukan, saudara sekalian ya. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang berhenti di Shema, dengar banyak, tahu banyak, hafal ayat, aktif diskusi, tapi zero action. Tidak ada perbuatan ya. Perlu kita berjalan begitu ya kepada iman yang diuji dengan ketaatan ya, ketaatan yang mahal. Sehingga pertanyaan penutup Bapak Ibu bagi kita pada pagi hari ini, apakah ada denyut nadi dalam imanku? Gerakan ketaatan yang nyata membuktikan iman ini benar-benar hidup. Kristuslah Raja atas segala raja, Kristuslah Tuhan atas segala tuan. Rajakanlah Kristus Juru Selamat, Kristus Raja